makanan-makanan yang memicu gas tinggi. Ya, ternyata nggak semua makanan yang dikira sehat, ternyata juga bisa aja ada efek sampingnya sebenarnya. Iya. Nah, bersama kita sudah ada Prof. Ari Faryalsyam, seorang dokter penyakit dalam dan juga dokter yang mendalami bidang liver, hati, pencernaan, dan segala macamnya nih. Prof, selamat siang Prof, terima kasih sudah datang Prof. Nah ini Prof tadi kita sudah bahas mengenai perut kembung tadi ya, Iya, itu ada pertanyaan. Dok, aku nih sering banget kan kembung dok. Ini bener nggak sih dok kalau katanya kembung itu bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Ini fakta atau mitos dok? Ini adalah fakta. Fakta? Ya, jadi gini, tergantung kembung tadi kan ya. Nah, kembungnya itu kalau kita bicara soal kembung, kembungnya itu daerah mana? Oke, di daerah ulu hati atau perut kiri atas itu kemungkinan kembungnya dari kanal daerah lambung. Kemudian kalau dia ada di tengah dan agak kanan sedikit ke bawah sedikit mungkin ini dari usus 12 jari. Kalau ini kembungnya di bawah itu mungkin dari usus besar. Nah ini yang tadi kembung misalnya kalau dia kembung nggak bisa kentut, nggak bisa buang air besar. Nah ini yang artinya berbahaya. Jangan-jangan memang ada masalah dengan ususnya. Jadi mungkin kita bilang mekanik jadi obstruksi, jadi menyumbat ususnya. Atau karena misalnya minum obat tertentu bisa saja ususnya itu menjadi lemah gitu. Yang kita bilang paralitik. Jadi nggak bergerak ususnya. Itu gejala awalnya bisa kembung. Nah, jadi kembali lagi tadi. Jadi memang kembung itu bisa saja menunjukkan suatu penyakit yang cukup serius misalnya. Tapi kalau kembung-kembung biasa habis makan tadi banyak makan kol, ya kembung itu mungkin wajar ya kan, atau kita terlambat makan ini kok udah rasa kembung karena memang gas yang berlebih-lebihan, apalagi ini kayak kita ngobrol-ngobrol belum makan misalnya ya, apalagi makan permen karet itu masih wajar kembung seperti itu. Ini pas banget nih, saya lagi mau bertanya ini karena ini banyak ditanyakan oleh masyarakat. Ini penyakit paling ngetop dan juga merupakan keahliannya sekali Prof. Ari ini. Ini gejala penyakit mah, ini adalah salah satu ditandai dengan perut kembung. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Ya, jadi yang kita bicara soal sakit mah itu adalah rasa perih, ya, tidak nyaman di daerah ulu hati. Nah, bisa disertai. Jadi bisa disertai dengan tadi kembung, begah, cepat kenyang gitu. Nah, sekarang kita bicara kenapa sih orang itu kembung gitu ya. Nah, kembung itu bisa juga karena tadi itu. Jadi pengosongan lambung kita tuh terlambat. Misalnya pasien-pasien dengan dengan kencing manis ya, pasien dengan penderita kencing manis. Itu biasanya pengosongan lambungnya lambat. Jadi dia kembung. Atau memang kita terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung lemak, coklat, keju, lemak itu juga pengosongan lambung jadi lambat. Nah, pada pengosongan lambung jadi lambat itu akhirnya jadi usus itu jadi ngembang, dilatasi. Lambung kita itu jadi kembang. Nah, kita jadi rasanya kan gas yang berlebih-lebihan. Nah, disitulah timbul tadi kembung, begah, cepat kenyang, dan biasanya kalau udah sendawa tuh lebih enak. Jadi pasien bilang, saya udah sendawa udah enak kan dok. Nah, biasanya kalau habis kerokan, sendawa enak gitu loh. Itu tandanya jadinya memang problemnya karena gas yang berlebihan di lambungnya. Oh gitu. Tapi dok selain itu aku juga sering dengar nih dok, katanya makan terlalu cepat bisa menyebabkan perut kembung. Ini fakta atau mitos? Dokter, aku takut dokter udah jawab, sabar ya dok, jangan dijawab dulu. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Ayo Hidup Sehat. Masih penasaran nih sama pertanyaan Intan tadi, Prof. Ari akan menjawab. Di depan kita sudah ada makanan, Prof. Nanti sambil menjawab, tapi kita akan lihat nih, ini makanan-makanan yang katanya ini memicu gas lambung. Nanti kita akan bahas, makanya tetap pantengin ini sekarang. Iya. Nah, dok tadi dok, kan ini banyak banget nih ada mitos dan fakta yang beredar di masyarakat. Katanya kalau makan dengan cepat ini bisa sebabkan perut kembung. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Mitos. Ya, pertama begini, arti gini. Kalau dia sehat nggak ada masalah sebenarnya. Artinya makan cepat itu tidak menyebabkan dia kembung. Tapi makan cepat itu tidak sehat. Apa tidak sehatnya? Karena cenderung bahwa kita kalau fast food ya, makanan cepat ya, langsung kita makan tidak sempat mengunyah dulu. Itu cenderung kita makan lebih banyak. Kenapa? Karena sebenarnya kita membutuhkan untuk mengunyah makanan itu lebih lama. Ketika kita mengunyah makanan itu lebih lama, maka ada proses akan mengirim dari lambung ini, dari kunyahan ini akan memberikan sinyal kepada otak kita untuk menekan nafsu makan kita. Jadi kita akan lebih jumlah konsumsi makanan itu menjadi lebih sedikit. Nah, di satu sisi lagi sebenarnya kan lambung kita itu butuh dalam proses pencernaan itu butuh makanan-makanan yang sudah hancur di mulut. Kalau kita makan cepat itu kan menjadi beban lambung itu menjadi lebih berat gitu loh. Tapi masalah tadi kembung atau tidak itu tidak berhubungan langsung. Tergantung dari komponen yang kita makan. Ya kembali lagi tadi, memang betul kalau karbohidrat atau gula itu akan cepat diserap turun. Tapi kalau makan makanan berlemak dia butuh waktu lama
di dalam lambung kita. Oke. Wah, ini pas banget. Mungkin saking enaknya ya, Iya. jadi makan cepat. Di antara kita nih pas banget ada makanan-makanan enak di Iya, sini nih ya. betul. Nah, ini contohnya ini Ada dureng, ada tahu, durian. ada nangka, ada kol. Nah, Prof, ini Prof perlu klarifikasi, perlu memberikan edukasi pada masyarakat. Kira-kira makanan ini kenapa sih ini bisa membuat gas pada lambung, Ya, Prof? jadi pertama saya mesti sampaikan dulu, kalau kita sehat silakan mengkonsumsi makanan ini, tapi tidak boleh Oke. berlebihan. Iya. Tapi kalau dia kebetulan lagi ada masalah dengan lambungnya, misalnya kembung, begah cepat kenyang, ini akan memperburuk keadaan. Misalnya ini kol misalnya, ini kan dia gas berlebih-lebihan. Sama juga seperti nangka, ya kan gitu. Ini juga sama. Jadi ini adalah produk-produk makanan yang gas ini akan berlebih-lebihan. Nah di lambung kita ini tadi yang saya bilang, dia sudah banyak gas di lambung. Nah makanan ini akan memperburuk gasnya lebih tinggi lagi gitu loh. Nah belum lagi dia nanti akhirnya apa yang terjadi ya? Akhirnya mual dan bisa aja dia muntah gitu. Oke. Termasuk juga sama tape, sama durian Ya juga. sama durian. Saya selalu sih kalau pasien datang dengan sakit mah tadi, ini tadi dispepsia itu ya sakit mah ya, bukannya dispepsia itu kembung tadi ya. Jadi penyakit dispepsia ini gejalanya bisa satunya kembung. Nah kembali lagi tadi saya biasanya pasien-pasien yang memang datang dengan sakit mah lagi kambuh, selalu saya aja Bu, pasti dia tanya dok boleh makan buah nggak? Saya bilang umumnya boleh makan buah kecuali tadi duren, nangka sama nanas satu lagi. Semua makanan yang bergas Ya. juga. Nah jadi dok nih ngebedainnya gimana dok antara kembung biasa dengan kembung yang memang memicu penyakit serius? Ya, jadi sebenarnya Misalnya kanker usus kalau gitu saya ya. bilang tadi kalau kembung yang biasa itu ya mungkin kita dengan tenang segala macam, kemudian kita sendawa atau angin ya kentut gitu udah enak lega. Tapi kalau kembung yang berbahaya apa? Ya kembungnya makin lama makin berat sampai nggak bisa aktivitas sampai segala macam, bahkan sampai dia muntah-muntah tetap kembung juga. Nah itu yang tadi artinya kita warning nih. Berarti kembung yang kita alamin itu bukan kembung yang biasa gitu. Nah, Jadi ini, Prof, kembung yang kembung sampai yang dia biasa. muntah-muntah. Nah, gitu. Prof, ini Prof, kembung yang nggak biasa ini biasanya apa sih Prof yang menyebabkan Prof? Ya, jadi biasanya tadi, oke, misalnya dia ada yang kita bilang ada tadi pelengketan di usus. Nah, pelengketan di usus ini akan menyebabkan makanan itu atau sisa makanan itu tidak lancar turun ke bawah. Ya, proses pencernaan tidak turun ke bawah karena ada pelengketan nempel. Nah, ini akhirnya menyebabkan usus kita itu menjadi melebar, akhirnya kembung. Nah, seperti itu. Atau tadi bisa aja proses penyempitan itu ada di usus 12 jari misalnya seperti itu. Atau memang kalau dia sudah berlangsung lama ya jangan-jangan ada tumor juga yang bikin kembung terus. Kenapa? Karena memang makanan itu ya bisa turun sempurna. Akhirnya bertahan di lambung ya timbulnya seperti itu. Dan tadi itu bisa juga tadi gejala orang sakit gula. Sakit gula itu salah satunya juga bisa kembung yang kok berulang terus gitu misalnya. Nah, biasanya saya pasien-pasien yang gula sakit juga gula bisa. kalau dia bilang suka kembung begah nggak baik-baik, biasanya gula darahnya ini nggak terkontrol dengan baik gitu. Salah satu tandanya seperti itu. Berarti benar-benar harus berhati-hati ya, Ya, nggak boleh ya. diremehin. Tuh, Iya. jadi kembung itu kayaknya sederhana, tapi kalau memang ini tadi tidak berkurang dengan obat-obat yang umum atau makin lama makin berat sampai kita muntah, itu artinya harus segera ke rumah sakit untuk dipastiin apa sih masalahnya gitu loh. Jadi agak jangan dianggap remeh kembung itu, dan kalau misalnya kembung juga memang jangan terlalu panik juga Ya, betul. Prof, Yang ya. penting pada saat kembung Ya. ini tidak boleh kita konsumsi, Ya, betul. minuman yang bersoda, ya kol, ya kan sawi, durian itu. Ah ya, untung aku lagi nggak kembung Iya, Prof. Jadi kalau aku saya boleh. silakan. Oh boleh makan, dari tadi udah ngambil ya. Prof silakan. terima kasih banyak Terima sudah kasih memberikan banyak, informasi yang Prof. sangat luar biasa. Pemirsa jadi hati-hati ya kalau udah kembung terus berlangsung terus-terusan nggak hilang-hilang bisa jadi penyakit diabetes, bisa jadi tumor usus, Tumor, aduh. bisa jadi penyakit-penyakit bahaya lainnya. Jangan dianggap remeh, langsung periksa ke dokter ke rumah sakit. Iya, betul. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Ayo Hidup Sehat. Jangan lupa untuk saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Indonesia, ayo Ayo hidup Hidup sehat. Sehat.